hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, Roja Bogor, Roja-roja di kota lain, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio lainnya di mana saja Anda berada, juga para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Sedang membicarakan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan buah dari iman kepada takdir, tapi baru 2 poin. Kita akan lanjutkan. Poin yang pertama yang sudah kita bahas adalah lurusnya, benarnya iman seseorang dengan mengimani takdir. Lengkaplah rukun iman yang 6. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang ke-6 adalah engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Sebab ada sebagian kaum muslimin yang kita kenal dengan sebutan Qadariyah yang mengingkari adanya takdir ini, baik sebagian ataupun keseluruhan. Itu sudah kita terangkan. Yang kedua, tuma'ninatul qalb. Tumaninahnya hati, tenangnya hati, tentramnya jiwa dalam menghadapi seluruh kesulitan hidup. Karena dia yakin terhadap adanya takdir. Poin ini pun sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga sekarang. Wa min thamaratil iman bil qada'i wal qadar ats-tsabatu 'inda muwajahatil azmat wa istiqbali masyaqil hayat biqalbin thabitin wa yaqinin sadiqin la tuzalziluhul ahdath. Di antara buah dari iman kepada takdir adalah mantapnya jiwa, tegar dia, tangguh dia dalam menghadapi segala macam ujian, cobaan, penderitaan, dalam menghadapi seluruh kesulitan hidup dengan hati yang mantap, dengan keyakinan yang benar, tidak resah, tidak gelisah. Peribahasa mengatakan tak lekang kena panas, tak luntur kena hujan. Dia setangguh batu karang. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa hidup ini, dunia ini negeri ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Itu surah Al-Mulk ayat yang kedua. Juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-31. Allah menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Kata Allah, kami itu pasti akan menguji kalian. Kepastiannya ini oleh Allah ditekankan 2 kali. Dalam satu kata, walanabluwannakum. Tadinya nablu, kami menguji kalian. Lalu masuk huruf lam taukid. Dibacanya pendek, walanablu. Lam taukid ini maknanya pasti. Sesungguhnya benar-benar. Terus masuk huruf nun di akhirnya. Disebut nun taukid tsaqilah. Walanabluwannakum. Jadi ada 2 penekanan, ada lam, ada nun, dua-duanya huruf taukid. Mengafid nablu. Walanabluwannakum. Kami pasti menguji kalian. Sampai kami mengetahui siapa mujahid yang sesungguhnya di antara kalian dan siapa orang-orang yang sabar di antara kalian dalam menghadapi ujian tersebut. Oleh karena itulah maka Nabi SAW dan para sahabatnya mengalami banyak cobaan, banyak godaan, banyak gangguan, banyak penderitaan. Tapi mereka menghadapi semuanya itu dengan keimanan yang benar, dengan tekad yang mantap, dengan pemahaman, keyakinan yang lurus sampai menuai kesuksesan yang nyata. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan beriman secara benar kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini sebuah ayat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-51. Kata Allah Azza wa Jalla, Qul lan tusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah, katakan olehmu hai Muhammad, tidak akan menimpa kami bahaya, madarat, penderitaan atau apapun kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan untuk kami, yang telah Allah takdirkan bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi apapun yang Allah takdirkan itulah pasti yang akan terjadi. Dan apa yang tidak Allah takdirkan itu tidak akan mungkin menimpa kita. Walaupun umpamanya manusia berkonspirasi seluruhnya, menyusun strategi, rencana atau makar untuk mencelakai kita, mereka tidak bisa mencelakai kita kalau Allah tidak takdirkan kita akan celaka. Allah Azza wa Jalla menetapkan itu dalam Al-Quran. Lan tusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada yang menimpa kami kecuali sebatas yang Allah takdirkan bagi kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu hadis yang sahih, "Law ijtama'u ala ay yadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu lak." Seandainya seluruh manusia berkumpul
untuk memberi madarat kepada kamu, untuk memberikan ancaman bahaya kepada kamu, berkonspirasi mereka itu. Maka mereka tidak bisa memberikan bahaya itu. Tidak bisa memberikan madarat itu kepadamu. Kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Baru walaupun mereka tidak berencana memberi madarat kepada kita, kalau Allah takdirkan kita mengalami bahaya, ya akan teralami juga oleh kita. Apapun penyebabnya, walaupun bukan karena ulah tangan kejahilan manusia, bukan karena kejahatan manusia. Musibah yang sudah Allah tetapkan bisa tersandung jatuh, ya, bisa melamun, kejedot, dan seterusnya. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang yang yakin terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, mereka akan menghadapi seluruh permasalahan hidup dengan keyakinan yang penuh, optimisme yang besar, karena mereka yakin semua terjadi atas takdir Allah. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksudnya kehendak kauniyah, masyiah kauniyah. Maknanya takdir, semua yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Inilah buah yang ketiga dari iman kepada takdir. Dia akan tegar, dia akan mantap, dia akan istiqamah, dia akan kuat dalam menghadapi apapun yang harus dia hadapi, baik berupa penderitaan ataupun kepahitan lainnya dalam hidup ini. Tidak akan putus asa, tidak akan stres, tidak akan depresi, karena semua terjadi atas takdir Allah. Inilah yang ketiga. Yang keempat, ini luar biasanya orang yang beriman kepada takdir. Wa min thamaratil imani bil qada'i wal qadar tahwilul mihan ila minah wal masaib ila ajr. Di antara buah dari iman kepada qada dan qadar adalah dia itu bisa merubah musibah menjadi anugerah. Bisa merubah penderitaan menjadi keuntungan. Pahala yang sangat besar. Karena apa? Karena keimanannya yang benar terhadap takdir menyebabkan dia itu mampu mengantisipasi semua kejadian secara benar. Musibah bisa dia rubah menjadi anugerah. Penderitaan bisa menjadi sumber keuntungan bagi dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu dengan menghadapi seluruh takdir Allah itu secara benar, sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau takdir itu yang pahit berupa musibah, dia sabar. Dia ridha atas takdir Allah Azza wa Jalla. Dia melakukan ikhtiar untuk bisa lepas dari penderitaan itu, ya dibolehkan. Kalau sakit, dia ikhtiar untuk berobat sampai sembuh. Kalau dia mengalami kefakiran, dia ikhtiar untuk mencari rizki. Kalau umpamanya dia itu ada wabah, dia ikhtiar untuk bisa terhindar dari wabah yang menimpa banyak orang. Seperti yang sekarang kita alami musim pandemi COVID-19 ini. Ikhtiar yang dilakukan oleh kita itu termasuk salah satu ikhtiar yang disyariatkan agar kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu biarkan. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Firra minal mazdum firaraka minal asad. Lari kamu, menghindar kamu dari orang yang terkena wabah.
seperti kamu lari menjauhi singa. Ikhtiar dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang seterusnya. Itu ikhtiar. Ikhtiar bagian dari yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada pahala kesabaran, ada keyakinan dosa-dosa terampuni karena penderitaan yang dialami. Ada pahala dari ikhtiar untuk bisa lepas dari penderitaan tersebut. Dan ingat, ketika sedang ditimpa musibah, biasanya orang mendekat kepada Allah. Doanya itu menggedor pintu langit. Dibuka, didengar, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Coba tuh, banyak keuntungan, anugerah yang diperoleh, diterima oleh orang yang sedang kena musibah. Musibah melahirkan banyak anugerah. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi kecuali terjadinya itu atas izin Allah. Allah yang memang membuat musibah itu. Baik sebagai azab atas kedurhakaan mayoritas manusia ataupun sebagai ujian bagi sebagian manusia lainnya. Semua terjadi atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada hati orang itu. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Berkata Al-Qamah ketika menafsirkan ayat ini, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Kata Al-Qamah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yaslim. Orang tersebut adalah seseorang yang ditimpa musibah. Dia meyakini musibah ini datangnya dari Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada ya musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tercatat di dalam sebuah kitab, Lahul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Allah sudah memberitahukan. Langit buminya belum ada, takdir ketetapan yang akan terjadi di muka bumi sudah ditetapkan. Itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Bersabda Rasulullah SAW, "Inna Allah khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah telah menetapkan takdir bagi seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tahu bahwa ini semuanya dari Allah, lalu ridholah dia, pasrahlah dia. Nah, orang seperti itu yang dimaksud dalam ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah ketika menerima musibah itu, Allah akan menunjuki hatinya. Memberi hidayah kepada hatinya sehingga dia bisa mengantisipasi musibah itu secara benar. Tidak stres, tidak depresi, tidak histeris, tidak mencari pelarian kepada hal-hal yang lebih membuat dia terpuruk. Banyak orang yang ketika ditimpa musibah lari ke dukun, ke orang pintar tapi bodoh. Lari ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hiburan malam, lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan. Semakin jauh dari Allah, bukan mendekat.
Sebagian mengundang murka Allah, bukan mengundang ridha Allah Azza wa Jalla. Itu yang salah kaprah, salah mengantisipasi. Tapi orang yang beriman kepada Allah, ketika memperoleh musibah, dia akan hadapi musibah itu secara benar, bersabar, berdoa, taqarrub, mendekat kepada Allah, melakukan ikhtiar-ikhtiar lahiriah yang disyariatkan. Ya, dan dia yakin dosanya berguguran, pahala kesabaran itu dikucurkan dalam jumlah yang tidak bisa dihitung sesuai dengan firman Allah. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah kami akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, tanpa menyebut angka seperti pahala amalan pada umumnya. Man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, dia akan diberikan pahala 10 kali lipat. Amalan lain itu dihitung dengan angka. Tapi kalau kesabaran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tanpa menyebut angka. Karena banyaknya. Dia yakin doanya pun dikabul, didengar oleh Allah SWT. Makna ayat ini, man asabathu musibatun fa'alima annaha min qadarillah fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbahu wa'awwadahu amma fatahu minad dunya hada fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yakhlifu Allahu alaihi ma kana akhadha minhu aw khairan minhu. Makna ayat ini, siapa orang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwa musibah itu datangnya atas takdir Allah, Allah yang bikin, lalu dia bersabar, berharap pahala, pasrah, sadrah, sumerah terhadap takdir Allah, Allah akan berikan petunjuk hidayah kepada hatinya. Allah akan berikan ganti terhadap apa yang hilang dari diri orang itu dalam musibah tersebut, dari kekayaan dunia. Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya doa ketika memperoleh musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala kepada saya dalam musibah ini dan berikan kepada saya ganti yang lebih baik. Ganti apa? Ganti terhadap apa? Benda atau sesuatu yang hilang dari diri kita dalam musibah itu. Apapun bentuk musibahnya, kehilangan harta benda, kehilangan kehormatan, harga diri, kemuliaan, atau kadang-kadang kehilangan orang yang kita cintai. Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Ketika Nabi SAW mengajarkan doa ini, seorang sahabiah wanita namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia punya suami, suami Abu Salamah. Seorang suami yang saleh, sahabat yang masyhur di kalangan sesama kaum mukminin, meninggal. Itu musibah yang berat bagi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia ingat kepada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, beri saya pahala dari musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Dia baca doa ini tapi dia mikir, memang siapa ya yang lebih baik dari suami saya dibanding Abu Salamah? Kayaknya nggak ada tuh. Tanpa diduga, seusai masa indah, datang orang melamar dia atas utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melamarkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diganti dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah.
Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha terangkat kemuliaannya karena menjadi seorang istri dari laki-laki termulia sejagat. Istri seorang nabi, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa yang menjadi isi doanya agar diberikan ganti yang lebih baik terkabul, diberikan suami pengganti dari Abu Salamah yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau musibahnya terjadi atas takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak ada peran dari makhluk di dalam terjadinya musibah tersebut. Kecuali kalau musibah tersebut disebabkan oleh orang yang bersangkutan. Mungkin karena dia ini lalai dalam menunaikan hak Allah, lalai dalam melaksanakan perintah Allah, atau berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah, lalu Allah berikan hukuman berupa musibah di dunia. Dan orang-orang mukmin lebih banyak menderita, memperoleh musibah di alam dunia. Karena apa? Karena salah satunya musibah itu Allah berikan sebagai hukuman atas dosa orang muslim tersebut, orang mukmin tersebut. Karena Allah tidak mau orang mukmin itu hidup dengan membawa dosa, apalagi kelak mati menghadap Allah dengan membawa dosa. Allah nggak mau. Makanya kalau seorang mukmin yang Allah cintai berdosa, ditunggu tobatnya, ditunggu istighfarnya, ditunggu amalan-amalan penghapus dosanya. Kok nggak ada juga Allah kasih musibah. Dengan musibah itu terhapus dosanya. Maka musibah itu ya menghapus dosa. Maka siapa orang yang memperoleh musibah karena dosa-dosa yang dilakukannya? Pertama, hendaklah dia beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bertobat dari dosanya dan mengoreksi kesalahannya. Kesalahan yang mengakibatkan dia tertimpa musibah yang sekarang dialaminya. Tapi ada sebagian orang yang memiliki pemahaman yang super keliru. Pemahaman yang sesat, menyesatkan, menyimpang jauh dari kebenaran. Yaitu apa? Ada orang yang berhujjah, beralasan dengan takdir di dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Baik dosa itu karena meninggalkan perintah Allah ataupun karena melanggar larangan Allah. Seseorang tidak sholat, ditegur, kamu kok kenapa nggak sholat? Ya sudah takdirnya lah, Allah mentakdirkan saya tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Takdir Allah. Kenapa kamu mabok? Kenapa kamu mencuri? Takdir Allah Azza wa Jalla. Itu pola fikir yang serupa dengan konsep atau cara berpikir orang-orang musyrik zaman baheula. Hatinya itu serupa, tasyabahat qulubuhum. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik ketika ditegur, kenapa kalian menyembah berhala? Apa kata mereka? Dalam surah Al-An'am 148 Allah menyatakan, "Lau sya'allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'." Seandainya Allah menghendaki, makna menghendaki di sini mentakdirkan. Masyiah kauniyah, bukan masyiah syar'iyah. Seandainya Allah menghendaki, atau maknanya seandainya Allah mentakdirkan, kami tidak akan musyrik. Demikian juga bapak-bapak kami, kakek kami, nenek moyang kami nggak akan musyrik dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Ini menunjukkan syiriknya kami ini karena takdir Allah, karena kehendak Allah. Begitu tuh. Mereka keliru. Pemahaman yang menyimpang jauh dari kebenaran tentang takdir, tentang qada dan takdir.
Ada dua hal, yang pertama berbuat maksiat, yang kedua musibah. Ketika menghadapi musibah, ya boleh kita katakan ini takdir Allah. Tapi ketika kita terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, sama sekali tidak boleh berhujjah dengan takdir. Karena berhujjah dengan takdir tersebut, pertama, berlepas diri dari kesalahan, bahkan bisa-bisa melemparkan kesalahan kepada Allah. Karena Allah yang mentakdirkan saya berbuat dosa ini, Allah lah yang salah. Bisa begitu nanti. Saya hanya menjalani saja. Akhirnya dia tidak merasa bersalah. Otomatis tidak terdorong untuk apa? Untuk bertobat dari kesalahan itu. Kalau kesalahannya berupa meninggalkan kewajiban atau amal soleh yang diperintahkan, dia tidak termotivasi untuk melakukan amal soleh tersebut. Berdasarkan hal itulah maka al-ihtijaz bil qada wal qadar ala fi'lil ma'asi qabihun jiddan. Berhujjah dengan takdir, dengan qada dan qadar Allah dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ini sebuah keburukan yang sangat buruk. Li'annahu taraka taubah wa taraka lil amali salihil ma'muri bihima. Karena hal tersebut akan menyebabkan dia tidak bertaubat. Dia tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan tadi. Oleh karena itulah maka buruk. Adapun al-ihtijaj bihi ma'alal masaib hasan. Berhujjah dengan takdir ketika memperoleh musibah, ini bagus. Liannahu yahmilu ala sabar wal ihtisab. Karena hal tersebut akan mendorong dia untuk sabar dan berharap pahala dari Allah terhadap musibah tersebut. Walhasil, buah keempat dari beriman kepada takdir Allah adalah bisa merubah musibah menjadi anugerah, penderitaan menjadi sesuatu yang menguntungkan baginya. Makanya dia tetap tegar, optimis dan istiqamah di atas kebenaran. Bagaimanapun kesulitan hidup yang sedang dia alami, sedang dia rasakan. Inilah poin yang keempat. Poin yang kelima. Buah yang kelima dari beriman kepada qada dan qadar adalah annahu yadfa'ul insan ilal amali wal intaj wal quwwah asy-syahamah fal mujahid fi sabilillah yamdi fi jihadi wa la yahabul maut. Di antara buah dari beriman kepada takdir secara benar adalah akan memotivasi manusia untuk beramal, untuk bekerja, berbuat secara all out, mengerahkan segenap kemampuan yang dia miliki, sambil tetap optimis, yakin akan akibat yang akan terjadi seusai berjuang tersebut. Contoh seorang mujahid fi sabilillah. Dia berjihad. Dalam berjihadnya, dia tidak takut mati. Kenapa tidak takut mati? Karena dia yakin kematian itu sesuatu yang mesti, yang pasti dialami oleh setiap orang. Sehebat apapun orang itu. Tidak ada manusia yang abadi. Mati itu pasti. Maka bukan kematian yang harus ditakuti. Tapi buruknya kondisi ketika kita mati. Itu yang perlu kita takuti. Su'ul khatimah namanya. Mati itu kalau sudah datang saatnya nggak bisa diundur walaupun sedetik. Tak bisa juga dimajukan walaupun sesaat. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan
kematian seseorang apabila sudah tiba ajalnya. Dan kematian tidak bisa dihalangi oleh perisai yang kuat, benteng yang tangguh, ataupun pasukan yang luar biasa hebat dan besar. Enggak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian itu pasti akan mendatangi kalian, sekalipun kalian ini berada di balik benteng yang sangat kokoh, yang kuat, yang tangguh. Orang tidak mau perang karena takut mati. Tapi ketika saat kematian ini sudah tiba, dia akan datang ke tempat yang dia ditakdirkan mati di tempat itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 154. Kata Allah, Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Katakanlah oleh Muhammad, seandainya kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, nggak mau perang, pasti akan keluarlah orang-orang yang sudah ditakdirkan mati menuju tempat kematiannya. Sehingga apabila kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mentakdirkan seseorang mati di suatu tempat, Allah akan memberikan keperluan, kepentingan kepada orang itu untuk pergi ke tempat itu. Walaupun seumur hidup dia belum pernah pergi ke tempat itu, tapi kalau dia ditakdirkan mati di sana, Allah akan berikan keperluan dan kemampuan untuk menunaikan keperluan itu kepada orang itu ke tempat tersebut. Berangkat ke sana sampai di sana mati. Begitulah takdir yang sudah Allah tetapkan bagi manusia berkaitan dengan kematian. Dan inilah yang disadari penuh oleh para mujahid di medan perang, yang lahir dari keimanan yang benar kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin kalau saatnya mati, ya kematian di medan perang itu yang paling diharapkan. Semulia-mulia cara mati itu adalah mati di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menang mulia, pahala besar, ampunan juga dapat, kemuliaan juga iya. Kalau gugur, syahid. Oh, syahid itu kematian yang paling agung, yang menjadi cita-cita mayoritas kaum muslimin. Semoga Allah mewafatkan kita sebagai seorang syahid. Syahid yang tidak memiliki hutang, tidak memiliki tanggungan, ya. Allahumma amin. Ini hari Jumat sore, saat ketika semua doa diijabah. Seorang mujahid yang meyakini hal itu, dia akan all out di dalam jihadnya. Nggak takut mati. Sampai kematian itu datang menjemput, atau sampai dia menang, unggul, jaya terhadap musuhnya, mengalahkan musuhnya, dan menyebabkan teraihnya kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Selain itu, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan seorang muslim akan optimis, tak kenal rasa takut, tak gentar terhadap segala macam yang akan menimpanya. Karena seorang mukmin apabila mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa membahayakan dirinya, tidak bisa memberi madarat kepada dirinya kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, maka dia tidak akan takut siapapun dan tak akan takut apapun. Dan juga
dia meyakini umpamanya tak ada sesuatu pun, seseorang pun yang bisa memberikan manfaat kepadanya kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Berdasarkan hal itulah dia tidak akan bersandar kepada sesama makhluk. Tidak akan takut kepada sesama makhluk. Tidak akan bersandar, beriktimad, bertawakal kepada sesama makhluk. Tapi dia hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kuat. Dia akan tetap berikhtiar, berjuang dan berusaha sesuai dengan perintah yang Allah syariatkan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Kalau dia menemui kegagalan dalam usahanya, tidak bisa mencapai apa yang diinginkannya, maka itu tidak akan menghentikan langkah dia untuk melanjutkan perjuangannya. Tidak akan memutuskan cita-cita dia di dalam perjuangannya. Juga tidak akan berkata dengan memakai kata-kata yang berandai-andai. Seandainya tadi saya begini, hasilnya nggak akan begini. Seandainya saya tadi tidak begitu, hasilnya akan beda lagi. Tidak. Tapi dia akan berkata, qadarullah wa masyafa'al. Ini adalah semua takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, in asabaka syai'in, in asabaka syai'un, fala taqullanna law inni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau kamu ditimpa sesuatu, musibah, penderitaan, termasuk kegagalan ketika berusaha, berjuang, apapun bidang yang sedang kita perjuangkan. Bisnis, usaha, belajar, atau apapun. Lalu gagal. Jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi, kemarin saya begini, niscaya tidak akan kejadian begini. Seandainya tidak begitu, niscaya tidak akan kejadian demikian. Nggak boleh. Tapi katakanlah ini semua takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dia terus melanjutkan usahanya dengan tetap bertawakal kepada Allah dan memperbaiki kesalahan yang mengakibatkan kegagalan tersebut. Dia bermuhasabah, introspeksi diri. Di mana nih salahnya? Ini yang harus diperbaiki. Di mana nih kelemahannya? Oh, ini yang harus diperkuat. Usahanya terus berkesinambungan. Dia yakin Allah memberikan pahala atas usahanya, bukan atas hasilnya. Sehebat apa usaha dan pengorbanan dia, seluruh apa perjuangan yang dia lakukan itu yang Allah nilai, bukan hasil akhir dari sebuah perjuangan. Akhirnya setelah semua kekeliruan diperbaiki, kesalahannya dia luruskan, kelemahannya dia kuatkan dengan tetap bertawakal kepada Allah SWT. Berdoa iya, ikhtiar hissi iya, ikhtiar syar'i juga iya. Maka Allah akan mempermudah seluruh usahanya untuk meraih hasil yang diinginkan. Tawakal dengan ikhtiar adalah satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena tawakal menyerahkan hasil kepada Allah setelah berupaya maksimal, berikhtiar sejauh yang dia bisa. Benarlah firman Allah Azza wa Jalla yang tertuang dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya.
memberikan jaminan, memberikan hasil yang Allah kehendaki. Innallaha balighu amrihi, Allah itu maha pelaksana seluruh urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah telah menetapkan takdir bagi segala sesuatu. Takdir ini dikaitkan dengan tawakal, dikaitkan dengan ikhtiar. Karena 3 perkara ini adalah 3 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar, tawakal, dan takdir. Inilah 5 poin yang menjadi buah dari beriman secara benar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, cukup sampai di sini kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas dipersilahkan untuk memandu tanya jawab di studio Radio Roja Cilengsi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustadz, jazakumullahu khairan, materi bahasa nasihat penuh manfaat yang disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa telepon ke 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Baik, terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat, Ustadz. Ya, ada pertanyaan dari pendengar kita, hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah surga dan neraka kita sudah ditakdirkan? Karena banyak orang yang berkata, kalau dunia ini sudah diatur, namun akhirat kita masih dirahasiakan. Apakah pernyataan ini benar, Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Penanya di Bekasi, barakallahu fik. Pertanyaannya, apakah orang ke surga ke neraka itu sudah ditakdirkan? Jawabannya iya. Siapa yang menyatakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, innallaha khalaqal jannah wa khalaqa laha ahlaha wa qala wala ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqa laha ahlaha wa qala wala ubali. Sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan telah menciptakan calon-calon penghuni surga. Lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Allah juga sudah menciptakan neraka dan sudah menciptakan calon-calon penghuni neraka, dan Allah berkata, aku tidak peduli. Jadi seseorang ke surga atau ke neraka, apakah sudah ditetapkan oleh Allah? Ya. Lalu untuk apa manusia beramal? Pertanyaan ini pernah juga ditanyakan oleh sahabat. Lalu apa Nabi SAW? Ala ayyu syai'in al-amal? Beliau menyatakan, ala mawaqi'il qadar. Amal ini berlaku di atas suratan takdir. Tapi Nabi SAW ketika ditanya untuk apa kita beramal, kalau semuanya sudah ditakdirkan. Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun ila ma khuliqa lahu. Beramalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan kepada takdir dia masing-masing. Apa yang Allah takdirkan untuk seseorang di akhirat itu berbanding lurus dengan takdir yang Allah tetapkan bagi orang itu di dunia. Jangan sampai kita berpikir, kalau memang kita takdirnya ke neraka, untuk apa beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan? Terus sehebat apapun ibadah, amal soleh yang kita lakukan, kalau kita ditakdirkan ke neraka aja.
Kalau kita ditakdirkan ke surga ya nggak perlu ibadah amal soleh, udah aja jahat, senang-senang gitu ya. Toh walaupun banyak dosa syirik kufur kan selalu ditakdirkan ke surga akan ke surga. Ini pola pikir yang kontradiktif. Mustahil Allah mentakdirkan seseorang ke neraka, tapi Allah takdirkan dia di dunia ahli ibadah, ahli amal soleh dan mati dalam keadaan ibadah lalu ditakdirkan ke neraka. Mustahil, ya Allah nggak adil kalau begitu. Mustahil orang yang ditakdirkan ke surga tapi Allah takdirkan orang tersebut jahat, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, mati dalam keadaan demikian, di akhiratnya ke surga. Nggak mungkin. Kalau Allah mentakdirkan seseorang ini ke surga, Allah takdirkan dia di dunia menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mati dalam keadaan demikian akhirnya ke surga. Kalau Allah takdirkan seseorang ini masuk neraka, Allah akan takdirkan dia nanti di dunia ini syirik, kufur, bid'ah, maksiat, mati dalam keadaan demikian lalu masuk neraka. Selaras. Nah, lalu kalau begitu orang ke neraka itu bukan salah dia dong. Tapi Allah yang mentakdirkan, ini yang keliru. Itu berarti Allah semena-mena. Allah zalim. Mentakdirkan seseorang menjadi orang kafir dan mati dalam keadaan demikian lalu ditakdirkan ke neraka. Berarti zalim. Berarti tidak sesuai dengan sifat Allah. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan berbuat zalim kepada diriku. Aku ini nggak mungkinlah berbuat zalim. Haram bagiku berbuat zalim kepada makhluk. Oleh karena itu kalau Allah menyesatkan seseorang, itu karena keadilan Allah. Tidaklah Allah menyesatkan seseorang kecuali pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Dan sudah Allah isyaratkan dalam Al-Quran, dalam hadis, siapa orang yang akan Allah sesatkan hatinya. Dan siapa orang yang Allah akan berikan hidayah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang akan disesatkan, siapa yang layak untuk diberi hidayah. Atau jangankan Allah atau ya. Guru saja umpamanya di sekolah tidak akan zalim kepada murid-murid. Ada muridnya dia yang ranking 1, nilainya bagus-bagus, ada muridnya yang tidak naik kelas. Apakah murid yang tidak naik kelas itu karena kezaliman guru? Apakah murid yang ranking 1 itu karena dia dianak emaskan oleh guru? Bukan. Guru objektif. Anak ini tidak naik kelas karena memang nilainya jelek. Diberi nilai jelek bukan karena benci, bukan karena zalim juga. Tapi karena anaknya saja memang yang malas belajar. Yang bandel, tidak mematuhi perintah guru, dikasih PR tidak dilaksanakan. Dikasih tugas tidak dikerjakan. Beberapa kali dihukum disetrap, tidak merubah karakter buruk si anak itu. Pas kenaikan kelasnya tidak naik kelas, nilainya jelek-jelek, tidak naik kelas, kamu ulang. Itu karena kasih sayang. Itu guru pasti ada alasan kenapa guru ini membuat muridnya tidak naik kelas. Bukan karena zalim, bukan karena benci. Guru aja kayak begitu loh. Polisi, ada orang yang diberikan penghargaan oleh polisi. Warga biasa ya enggak? Ada orang yang ditangkap, dijebloskan ke penjara. Apakah itu karena unsur like and dislike? Suka atau tidak suka? Ini mas saya tidak suka. Tangkap penjara. Apakah begitu? Enggak. Mungkin ada 1-2 kasus begitu. Tapi secara umum enggak seperti itu.
Ini mah walaupun berbuat jahat dikasih saja umpamanya penghargaan. Enggak begitu. Kalau ada seorang yang ditangkap pasti ada alasan. Karena dia berbuat jahat. Melanggar aturan. Itu manusia loh. Adil. Apalagi Allah yang maha adil. Allah tidak akan zalim. Manusia mungkin zalim. Menghukum orang yang tidak bersalah. Memberikan penghargaan kepada penjahat. Mungkin kalau orang. Allah tidak akan demikian. Allah isyaratkan. Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kamu perkataan yang baik. Perkataan baik itu zikir, baca Al-Quran, belajar mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar dan yang sejenisnya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian. Maknanya diberi hidayah untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan akan diampuni dosa-dosa kamu. Diberi reward. Sebaliknya, kalau omongannya buruk, umpamanya dusta, umpamanya ghibah, umpamanya fitnah, umpamanya menghina, mencela sesama manusia, buruk. Maka sebaliknya dari yang tadi, Allah cabut hidayah dari orang itu dan Allah bukan mengampuni dosa, tapi menambah beban dosa orang itu. Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Coba lihat, kenapa orang itu dimasukkan ke dalam neraka? Kata Allah, jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Kata Syekh Al-Utsaimin, fujur itu ada dua makna. Al-wuqufil ma'asi. Mungkin dia terjerumus ke dalam maksiat yang sebelum berdusta dia tidak pernah berbuat maksiat itu. Tapi setelah berdusta dia berani. Atau al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia taat, setelah berdusta dia berhenti dari ketaatan tersebut. Kenapa orang itu keluar dari ketaatan? Allah cabut hidayah dari dirinya. Kenapa dia terjerumus ke dalam maksiat padahal sebelum berdusta dia tidak maksiat. Setelah dia berdusta Allah beri keinginan untuk berbuat dosa yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Tuh begitu. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jauhi dusta karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, baik berhenti dari ketaatan ataupun terjerumus ke dalam dosa yang belum pernah dia lakukan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan fujur itu menyeret pelakunya ke dalam neraka. Oleh karena itulah maka tidaklah Allah menyesatkan seseorang. Tidaklah Allah mencabut hidayah dari diri seseorang kecuali sebagai balasan atas kejahatan orang itu. Adil tuh. Allah pasti ada alasan yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan kenapa Allah menetapkan kesesatan bagi seseorang. Makanya semua yang menyebabkan tercabutnya hidayah, terhalangnya hidayah, disesatkannya seseorang, Allah larang tuh. Jangan makan makanan yang haram, itu menghalangi hidayah. Jangan ngomong seenaknya, dusta, mencela, memfitnah, menggibahi, memprovokasi. Karena itu menghalangi turunnya hidayah, mencabut hidayah yang sudah ada. Bahkan memberikan motivasi untuk melakukan dosa-dosa yang lain tuh. Dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau Allah mentakdirkan seseorang ke neraka bukan karena kezaliman Allah, tapi karena keadilan Allah. Pasti ada alasan. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Faiz. Atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz, demikian pendengar di Bekasi, semoga bermanfaat. Di kesempatan kedua kami angkat dari telepon 0218236543. Silakan. Ya, silakan untuk Anda yang sudah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya dia sampaikan. Ustaz, Ibu H dari Medan. Silakan Ibu. Ya Bu, Ustaz, aku mau bertanya. Sewaktu aku masih gadis, aku kan udah pedagang. Iya. Udah pedagang. Setelah menikah, itu yang kami lanjutkan sama suami. Itu kalau Gimana Ibu? apakah salah Ustaz apabila orang tuaku susah, aku bantu dia sampai sepengetahuan suamiku, apakah aku berdosa? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Medan. Silakan Ustaz. ya Ibu dari Medan, barakallahu fik. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada urusan Ibu yang barusan ya. Sejak gadis Ibu penanya ini berdagang, kemudian menikah. Jadi masuk dunia rumah tangga dalam keadaan punya kekayaan. Hasil dagang, bahkan mungkin saya tadi tidak sempat mendengar penjelasan. Apakah setelah nikah masih berdagang atau tidak? Kalau umpamanya iya gitu ya, masih berdagang, itu hasil dagang milik ibu sepenuhnya. Karena sejak sebelum menikah, ibu sudah dagang, modalnya dari ibu sendiri atau dari orang tua, demikian juga tempat ya, tokonya gitu. Lalu menikah. Bolehkah seorang wanita memberi kepada orang tuanya sendiri tanpa bilang kepada suaminya? Pertanyaan yang bagus. Hukum asal dibolehkan. Salah satunya berdasarkan hadis Nabi SAW pada waktu khutbah Id. Beliau khutbah di hadapan saf laki-laki, setelah itu beliau berjalan ke belakang menuju saf wanita diikuti oleh Bilal, lalu berkhutbah di hadapan para wanita menyuruh wanita untuk sedekah. Tasaddaqna. Bersedekahlah kalian. Karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan para wanita. Lalu para wanita pun yang membawa perhiasannya mencopot perhiasannya. Cincinnya, gelangnya lalu lemparkan kepada kain yang dihamparkan oleh Bilal. Dibawa oleh Bilal saat itu. Dan itu sifatnya spontan. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya para wanita infak dan sedekah dari hartanya tanpa pemberitahuan kepada suaminya. Karena saat itu tidak memungkinkan wanita itu bilang dulu ke suaminya. Spontan. Suaminya ada di depan, di soft depan. Ya mungkin teriak, minta izin. Ya ada HP saat itu, WA dulu, Pak saya mau infak ya, boleh enggak? Boleh enggak saat itu. Spontan. Dan ini menunjukkan dibolehkan. Kedua, salah satu di antara 7 golongan yang akan memperoleh naungan di akhirat adalah orang yang sedekah lalu merahasiakan sedekahnya sampai dikatakan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Anggota badan sendiri aja sebagiannya nggak tahu tentang sedekah yang dilakukan oleh tangan kanan, apalagi di luar dirinya. Suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, selama itu adalah hasil atau harta milik dia sendiri. Jadi hukum asal boleh.
Tapi yang terbaik untuk menghindarkan madarat, hendaklah bilang ke suami. Walaupun itu harta istrinya. Minta izin dan diberikan alasan yang masuk akal, rasional, terbaik. Apalagi ini untuk orang tua. Suami soleh insya Allah tidak akan melarang istrinya untuk berinfak. Bahkan akan menyuruh istrinya, kamu dagang banyak untung, nggak pernah kelihatan infak loh, sedekah. Ayo kasih orang tua, kasih adik, kasih kakak, kasih fakir dan miskin yang ada sekitar kita, untuk membersihkan harta kita, untuk meringankan beban kita di akhirat tentang harta ini. Suami yang soleh bukan melarang, tapi akan mendorong istrinya untuk infak dan sedekah. Dan sebaliknya, istri yang soleh juga akan mendorong suaminya untuk berinfak dan sedekah, bukan menghalang-halangi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Untuk selanjutnya dari Pak Urip di Bandung melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah agar kita dapat menghindari takdir yang buruk yang mungkin Allah takdirkan kepada kita? Apakah bisa demikian Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Apa kita bisa menghindari takdir yang buruk? Bisa dan harus. Dan itu diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Karena pada hakikatnya hidup ini, kata beliau, adalah usaha untuk lari dari satu takdir kemudian menuju kepada takdir yang lebih baik. Takdir kita di masa yang akan datang gaib bagi kita, misteri bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang kita alami nanti, semenit kemudian, sejam kemudian, apalagi esok lusa, kita nggak tahu. Tapi penyebab terjadinya suatu takdir telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dan realita yang seringkali kita alami. Seperti contoh, kaya, miskin, kemudian pintar, bodoh, itu sesuatu yang terjadi karena takdir Allah. Tapi Allah mentakdirkan segala sesuatu itu dengan sebab yang Allah takdirkan juga. Kenapa seseorang ditakdirkan kaya? Karena dia ditakdirkan rajin usaha, ditakdirkan pintar. Kenapa ditakdirkan pintar? Karena ditakdirkan dia rajin belajar. Ditakdirkan dia disiplin. Disiplin, rajin belajar, kemudian pintar usaha, kemudian kaya. Kenapa seseorang ditakdirkan punya anak? Karena dia ditakdirkan nikah dengan wanita yang subur. Ditakdirkan kemudian melakukan hubungan suami istri, ditakdirkan jadi hamil kemudian melahirkan. Jadi takdir sesuatu itu dengan beberapa sebab yang juga sudah Allah takdirkan. Oleh karena itu, kalau kita ingin ditakdirkan punya anak, kita harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Nikah. Setelah menikah kita ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Nah, setelah ikhtiar begitu baru Allah nanti takdirkan punya anak. Tidak selalu pasti, enggak. Ada banyak orang yang menikah tapi tidak punya anak, ada. Kalau kita ingin ditakdirkan kaya, maka kita harus berusaha untuk ikhtiar, disiplin, belajar tata cara bisnis, mencari relasi yang bisa dipercaya, ya, mengumpulkan modal, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa. Insya Allah berhasil menjadi kaya. Walaupun tidak pasti. Betapa banyak orang yang sudah berupaya tapi gagal sehingga tidak kaya-kaya juga, banyak. Nah, kalau kita ingin menghindari takdir bodoh,
Maka berupayalah dengan cara belajar. Maka terhindarlah takdir bodoh. Kalau kita ingin menghindari takdir kesepian di sisa hidup kita tanpa istri, tanpa anak dan turunan, maka kita harus berupaya menikah. Nanti punya istri, punya pasangan, dan punya anak, tidak akan kesepian lagi. Kalau kita ingin menghindari takdir miskin umpamanya, ya berupayalah agar kita ini sekarang berusaha, berbisnis dengan cara-cara yang tidak terlarang secara syar'i. Nanti insya Allah akan gampangkan, akan mudahkan jalan-jalannya. Kalau kita ingin menghindari takdir sakit, berupayalah untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Menjaga pola makan, pola tidur, menghindari makanan-makanan yang bisa mengundang sakit. Apalagi musim pandemi sekarang, 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Itu cara menghindari takdir buruk yang kita tidak tahu. Apakah takdir buruk itu akan kita alami atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita bisa berusaha. Apakah kita besok lusa akan sakit atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kita harus berupaya agar tidak ditakdirkan atau tidak jatuh ke dalam takdir yang yang buruk berupa sakit. Maka kita jaga pola hidup sehat, menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita sakit, menghindari begadang, menghindari kena angin-anginan, menghindari kerumunan sebab dikhawatirkan ada orang yang terpapar COVID-19 dan seterusnya. Walhasil begitulah cara menghindari takdir yang buruk. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kata beliau hidup ini adalah ikhtiar. Dari satu takdir menuju takdir yang lain. Makanya ketika rombongan Umar bin Khattab mau menuju ke suatu tempat, lalu terdengar kabar bahwa di tempat itu ada wabah yang sedang merajalela, lalu Umar membelokkan ke arah lain, membatalkan. Kata sebagian sahabatnya, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Kata Umar, ya. Saya lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Kami akan coba sapa kembali dari telepon untuk yang berikutnya 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, seorang anak yang berbakti kepada orang tua, seorang anak perempuan, dia tidak ikut mencari nafkah, akan tetapi dia diberi nafkah oleh suaminya. Dan suaminya telah mengatakan, pandai-pandailah kamu memegang uang belanja. Nanti kalau ada sisanya, gunakanlah untuk bersedekah kepada siapa yang kamu sukai. Dan sang anak, karena dia pintarnya, dia selalu membiayai kehidupan orang tuanya, dan sampai bisa, alhamdulillah, mengumrohkan orang tuanya. Apakah ini anak itu tidak berusaha dengan kepercayaan yang diberikan oleh suaminya itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, Ibu yang barusan bertanya, ini pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu ya. Seorang istri dapat amanah dari suami, atur nih. Sebulan harus cukup. Bulan depan nanti dikasih sejumlah yang sama. Oleh si istri diatur. Kata orang Sunda, saeutik mahi loba nyesa. Artinya sedikit cukup. Kalau banyak bisa sisa. Sisanya dia simpan, dia tabung. Karena amanah suaminya kamu simpan, silakan kamu sodakohkan kepada siapa aja yang kamu suka. Ya sudah diberikan kewenangan seperti itu. Lalu diberikan ke orang tua. Ke orang tua sedekah apa bukan? Iya sedekah, bahkan sedekah yang paling utama. Karena ada dua nilai.
Pertama nilai sedekahnya, kedua nilai silaturahmi atau kepada orang tua birrul walidain. Orang tua kita kira-kira senang atau bahagia dikasih sama anaknya? Ya senang, ya bahagia. Walaupun orang tua itu nggak perlu amat kepada uang itu, mungkin dia punya. Tapi dikasih oleh anak dia senang karena melihat bukan nilai uang yang diberikan, tapi melihat perhatian anak. Jangankan uang dalam jumlah besar, dikirim makanan hasil masakan dia, senangnya bukan main. Bukan karena makanannya dia bisa masak sendiri atau dia bisa beli, tapi wujud perhatian anak ke orang tua, senang. Membahagiakan orang tua, birrul walidain. Ya sedekahnya, ya birrul walidain, ya silaturahmi. Dan itu lebih utama. Kalau umpamanya suaminya memberikan keleluasan, silakan kamu infak kepada siapa yang kamu senangi, ke orang lain dapat pahala, apalagi kepada orang tua, kepada kerabat, pahalanya lebih besar dibanding sedekah kepada orang lain. Kalau umpamanya uang atau yang disedekahkan itu hanya dibelikan makanan, dibelikan barang, itu sudah menyenangkan, apalagi dipakai ibadah, umroh atau haji. Oleh karena itulah ya dibolehkan kalau memang suami telah memberikan izin, sudah memberikan wewenang keleluasaan, ya, maka itu kebaikan dan memiliki pahala yang double. Selain sedekahnya juga ada unsur birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan jumpa di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.